Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Widya SH, di mana pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kasus hukum mengenai apabila kita terhutang di bank dan kita ditagih oleh debt collector, bagaimana upaya hukum kita atau bagaimana cara kita menghadapi debt collector tersebut. Nah, yang mau saya jelaskan di sini, ketika kita ditagih hutang oleh debt collector, sebenarnya kita bisa melakukan beberapa upaya hukum. Namun kita harus melihat terlebih dahulu kronologis ketika kita ditagih oleh debt collector seperti apa. Apabila memang kita terbukti memang lagi berhutang kepada bank tersebut dan bank tersebut memberikan kuasa kepada debt collector untuk menagih hutang, debt collector tidak bisa main hakim sendiri atau bertindak secara tersendiri untuk menyita barang kita. Sering terjadi debt collector itu menyita barang kita yang seharusnya bukan milik mereka, ya kan? Misalnya kita ada motor, hutang kita mungkin 40 juta, motor kita ada di garasi 12 juta nilainya. Nah, dan waktu penagihan itu kita tidak sanggup bayar dan diambilnya motor kita. Nah, ketika motor kita diambil, itu bisa kita laporkan sebagai suatu kasus pidana pencurian sebagaimana pasal 362. Apabila dilakukan oleh lebih dari 2 orang debt collector-nya, maka dapat dikenakan pasal 363 ayat 1 kalau nggak salah, ayat 1 atau ayat 4 KUHP. Nanti boleh dicek. Dan itu merupakan suatu pencurian pemberatan, ya kan? Nah, yang mau dan apabila ketika debt collector tersebut mungkin waktu dia menagih dia merusak pagar kita, jadi pagar kita jadi rusak kan, itu bisa dikenakan dengan pasal 406 KUHP, di mana pasal 406 KUHP ini menjelaskan bahwasannya barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat dan tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, ini dan ayat 2-nya itu dijatuhkan pidana sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain. Nah, ini kalau perusakan pagar kita bisa kita coba laporkan peristiwa pidana ini dengan pasal 406 KUHP ini. Nah, bagaimana? Apakah debt collector itu memang mempunyai hak untuk menyita barang kita? Tidak. Penagihan debt collector sama sekali tidak mempunyai hak untuk menyita barang kita. Ketika kita melakukan one prestasi, solusinya kepada kreditur hanya bisa menggugat kita secara perdata, yaitu gugatan one prestasi terhadap kita. Jadi seperti begitu. Nah, apabila tidak dilakukannya gugatan dan debt collector menyita barang kita, itu merupakan suatu pidana, suatu pelanggaran, suatu kejahatan, ya kan, seperti begitu. Nah, dan makanya ketika barang kita yang seharusnya jadi milik kita, kita harus mempertahankannya. Dan bank ketika melakukan suatu gugatan one prestasi terhadap kita, biasanya bank akan melihat dulu apa saja yang ada di rumah kita. Misalnya kita mempunyai satu mobil dengan kisaran harga 80 juta, hutang kita 50 juta, ya kan? Nah, bank bisa melakukan suatu gugatan one prestasi dengan meletakkan sita jaminan kebenaran terhadap mobil kita yang 80 juta itu. Nah, apabila dikabulkan oleh hakim, ketika kita tidak membayar 50 juta itu, maka mobil tersebut kemungkinan akan disita oleh pengadilan dengan caranya bahwasanya si pihak yang menang ini atau pihak bank ini dapat mengajukan eksekusi terhadap putusan pengadilan tersebut. Nah,
Jadi, maka mobil kita dapat dieksekusi dan menjadi milik mereka sampai kita membayar hutang kita 50 juta itu. Nah, ketika kita sudah membayar 50 juta itu, maka mobil kita bisa balik. Seperti begitu. Ya, jadi apakah penagihan debt collector penagihan oleh debt collector itu dapat dilakukan dengan cara kekerasan? Tidak. Tentu saja tidak, karena penagihan hutang oleh debt collector itu sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Jadi peraturan Bank Indonesia tentang nomor berapa itu ada menjelaskan bahwasanya penagihan dilarang menggunakan cara-cara ancaman, kekerasan, atau tindakan bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit, kira-kira seperti begitu. Ya. Nah, apabila kita tidak terbukti kita mempunyai hutang, namun ternyata debt collector itu tetap mencoba menagih hutang kita di depan rumah kita dan meneriaki kita untuk membayar. Tentu saja Anda sebagai korban dapat melaporkan hal tersebut tentang penghinaan dan pencemaran nama baik atau 310 KUHP karena sudah terpenuhi unsurnya, yaitu adanya suatu pencemaran nama baik yang dilakukan di muka umum, ya kan? Jadi kan tetangga-tetangga kita jadi tahu, oh bahwasanya kita ada hutang, padahal kita sama sekali tidak ada hutang. Rupanya yang hutang itu tetangga sebelah, namun kita diminta misalnya seperti begitu, atau ada kesalahan dari si debt collector ini, dapat kita laporkan 310 KUHP. Kira-kira seperti begitu. Itu saja penjelasan dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita belajar. Sukses selalu, sehat selalu, mantap.